Yesus, kami ada lagi di mana kami ada di SMA Negeri 1 Motoling, Minahasa Selatan. Kami menjumpai generasi-generasi-Mu ya Tuhan pada hari ini. Dan kami tahu ini waktu ya Tuhan untuk kami boleh melihat lagi terang Tuhan-Mu, terang Tuhan Kristus penyinar atas hidup kami, terlebih buat generasi muda yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya kesempatan yang indah untuk ada di sekolah SMA Negeri 1 Motoling ini. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Ada pujian yang dinaikkan, ada penyembahan yang dinaikkan. Biar semua itu berbaharu di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kebenaran yang akan menuntun kami, mengarahkan kami terlebih generasi muda untuk kami mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang amin. Baik, shalom. Oke, puji Tuhan, kami akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya karena biasanya kalau di sekolah itu tidak lama, saudara. Makanya tadi saya bilang sama tim atur waktu karena kami juga di beberapa sekolah yang ada di Manado, kami tahu waktu yang dipersiapkan, apalagi kita berdiri, saudara ya. Oke, yang pasti hari ini sesuai dengan WL tadi katakan, kami senantiasa sedang menjalankan misi penginjilan dari 7 titik pelayanan. Kami tadi malam di desa Reboken, Kerimbo, dan sebelumnya kami ada di desa di Pasar Motoling dan desa Tewasen, dan nanti kami akan ke Manado, mungkin dari Sabtu ada di Tondano, di pusat kota Tondano, dan berputar lagi dari SMA 2. Oke, baik, saudara dari Tuhan, anak-anak muda, saya mau beritahu ada 4 hal penting apa kata Alkitab tentang kita. Kita langsung mulai masuk firman Tuhan. Amsal 23 ayat 18, buka firman Tuhan. Jadi ada 4 hal penting apa kata Tuhan tentang generasi muda. Nah, 4 hal inilah yang dicuri oleh iblis sehingga banyak generasi muda jatuh dalam dosa, hancur dan tidak punya tujuan. Kami juga melayani ada namanya penjara anak yang ada di Tomohon. Di sana anak-anak yang masuk di sana, saudara, yang masuk penjara itu umur 13-14. Jadi di sana umur 15, jadi 13-14. Jadi masih remaja itu sudah kasus pembunuhan dan kasus percabulan di penjara Tomohon. Jadi kami termotivasi untuk melihat generasi muda ini karena Nabi bisa bayangkan masih umur 13 tahun sudah kasus pembunuhan dan percabulan. Tetapi kami perhatikan anak-anak muda ini hancur cuma ada 2 hal. Yang pertama karena orang tua. Jadi kegagalan rumah tangga itu mengakibatkan banyak anak-anak muda itu hancur dan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua karena belum masanya berpacaran, mereka berpacaran. Nah, ketika berpacaran biasanya mulai ada yang namanya terikat lebih dalam dan ada kekecewaan. Nah, disitulah banyak generasi muda hancur. Nah, karena itulah apa kata Tuhan tentang anak muda? Baca ayatnya. Amsal 23 ayat 18, bisa baca? Amsal 23 pakai main satu. Amsal 23 ayat 18 atau keras-keras baca satu orang. Persiap. Yang dapat ingat. Amsal 23 ayat 18, Alkitab bilang apa? Coba tolong cepat dibaca. Kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Amsal 23 ayat 18, langsung dibaca. Nah, bilang kiri kanan, masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Bilang, persiapkan baca-baca kitab. Bilang kiri kanan, masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Jadi Alkitab bilang anak-anak muda, masa depanmu Tuhan persiapkan. Masa depanmu sungguh ada, tidak akan hilang. Itu tidak akan hilang kalau kita sadar. Bilang kiri kanan, sadar. Jadi dengar, iblis itu yang membuat kita tidak sadar, membuat masa depanmu hilang. Jadi kalau kita anak muda, kalau Anda sudah mulai terjebak dengan cinta-cintaan, tai kucing rasa coklat, itu berbahaya. Ya, kalau sudah begitu, sudah lebih dalam, biasanya iblis akan menyeret kita untuk gagal dan hancur. Jadi kita diingatkan bahwa masa depan sungguh ada, Tuhan berikan buat kita. Cuma kita diingatkan, disadarkan, supaya nanti ketika datang godaan bagi kita, maka kita akan disadarkan. Kita akan diingatkan, tidak, saya masih punya perjalanan yang panjang. Aku akan lulus, aku akan kuliah dan sebagainya. Jadi di situ kita akan terus memiliki keyakinan, keteguhan hati bahwa aku tahu Amsal 23 ayat 18 itu adalah bagian hidupku. Aku tahu aku punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Aku tahu masa
masa depanku indah Tuhan berikan. Aku akan menyenangkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, terlebih menyenangkan orang tua, menyenangkan guru-guru kita semua. Karena itu hari ini Alkitab bilang karena masa depanmu semua ada tidak akan hilang. Mulai hari ini kita mempersiapkan hidup ini, mempersiapkan hati kita ini supaya tidak mudah tergoda, tidak mudah terikat. Kalau ketika kita mulai ada pada masa-masa untuk saling menyukai, ya kan? Jadi generasi muda terlebih putri-putri Sion, dan nanti kalau ada putra-putri Yehuda mulai badekat, mulai mau tanya, mau naksir, Anda langsung bilang begini, minta maaf karena Sodoma itu masih kambing, ya. Karena nanti ini berbahaya. Belum waktunya kita sudah boleh berpacaran, tai kucing rasa coklat. Saudara, banyak sekali sekarang generasi muda yang kuliah baik-baik di Manado, tiba-tiba mulai pulang kampung. Ungguk mesti pulang kampung dan bilang, mama, Ungguk so cilaka. Mama bilang, cilaka di mana? Di tanpa kos. Apa yang luka? Bukan luka, bangga mama. Ya, kuliah baik-baik, sudah lihat. Ternyata waktu kuliah banyak naik gunung, saudara. Karena terlalu banyak naik gunung, pulang bawa gunung. Jadi ini tipuan setan. Ingat, jadi masa depanmu sungguh ada, tidak akan pernah hilang jika kita sekarang ini mulai menjaga hidup kita, menjaga hati kita, dan kita mulai berkata, Tuhan, aku tahu kalau aku punya masa depan yang indah, aku akan jaga, aku akan pelihara, karena aku tahu aku punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, apa kata Tuhan tentang anak muda? Mari langsung kita baca, tolong satu orang bisa baca di situ. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Apa kata Tuhan tentang anak muda? 1 Yohanes 2 ayat 14. Langsung dibaca. Jadi masa depanmu sungguh ada, tidak akan pernah hilang. Kami akan berdoa sebentar agar senantiasa kita dimenteraikan, kita punya kekuatan dari surga, supaya kekuatan surga lewat firman Tuhan itu akan mementeraikan kita, dan engkau menjadi anak muda yang tidak akan hilang pengharapan. Firman Tuhan, aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Terus, aku menulis kepadamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia. Terus, yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan si jahat. Ingat, masa depanmu sungguh ada, tidak akan pernah hilang. Yang kedua, engkau kuat. Kenapa? Karena ada firman Tuhan. Engkau telah mengalahkan si jahat. Engkau generasi muda yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Engkau harus kuat untuk senantiasa menghadapi begitu banyak tantangan hidup, cobaan dunia yang di akhir zaman dibakosa si jahat. Ingat, engkau kuat karena punya firman Tuhan. Firman itu kehidupan kita, kekuatan kita. Mulai banyak makan firman Tuhan, mulai banyak merenungkan firman Tuhan, supaya pada waktu kita anak muda mengalami serangan dan godaan-godaan, Anda bisa bilang ada tertulis. Bilang kiri kanan, ada tertulis. Waktu setan menyerang saudara, menggoda saudara, Anda akan bilang masa depanku sungguh ada. Ada tertulis, aku punya tujuan hidup yang luar biasa. Ada tertulis, aku harus tahu bahwa hidupku ada dalam rencanamu, dan rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Mulai hari ini benih firman Tuhan ini kita tangkap, supaya nanti di antara hadirin sekalian, maka di sini akan jadi gubernur, akan jadi bupati di sini. Bilang amin. Artinya kita harus memiliki cita-cita yang besar. Biarkan Tuhan yang membuat cita-cita itu besar. Dan biasanya anak-anak muda, saudara, waktu aku kecil akan ditanya begini, adik-adik, kalau besar jadi apa? Nah, biasanya yang kita mau bilang itu pasti mau jadi sesuatu yang besar. Tapi pada akhirnya, lihat, pada akhirnya banyak yang jadi preman, banyak yang jual diri, banyak yang gagal. Sudah lihat, karena setan mengincar generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda itu akan dipersiapkan Tuhan di akhir zaman, akan dipakai Tuhan. Jadi karena itu pesan firman Tuhan adalah, generasi muda, engkau kuat, engkau telah mengalahkan si jahat, karena kita punya firman Tuhan. Alkitab katakan sesungguhnya Tuhan telah melukiskan kita dalam telapak tangan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16 berkata, lihat, aku melukiskan engkau dalam telapak tanganku. Masa depanmu semua ada. Engkau kuat dalam Tuhan. Persiapkan dirimu untuk bangun kekuatan, karena engkau generasi muda, harapan bangsa, harapan daerah ini, harapan orang tua kita, harapan sekolah ini. Beri tepuk
tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Yang ketiga, kita lihat Mazmur 127 ayat yang keempat. Cepat dibaca. Apa kata Tuhan tentang anak muda? Yang pertama, masa depan sungguh ada. Yang kedua, engkau kuat dalam Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikianlah generasi muda pada masa mudamu. Yang ketiga, Alkitab katakan engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah yang tepat sasaran. Anak panah yang dipersiapkan Tuhan. Sasaranmu jelas, tujuanmu jelas, cita-citamu jelas, akan berhasil karena Tuhanlah pahlawan kita yang membawa generasi muda untuk menuju pada sasaran yang tepat. Bilang lagi kiri kanan, engkau generasi anak panah. Engkau generasi anak panah yang tepat sasaran. Ini semua yang mau dicuri oleh iblis. Yang pertama dia buat engkau hilang masa depan. Yang kedua dia buat kita tidak kuat. Yang ketiga dia buat kita tidak punya tujuan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, tujuanmu jelas, sasaranmu jelas. Engkau seperti generasi anak panah. Tuhanlah pahlawan kita yang akan melepaskan kita semua supaya pada waktunya nanti engkau jadi generasi muda yang luar biasa di akhir zaman. Bilang luar biasa. Tuhan senantiasa mengingatkan kita lewat penginjilan yang Tuhan bawa kami di penginjilan jalanan, saudara. Kami sudah berada pada tahap 607 kali. Kami berputar di Sulawesi, bahkan pernah ada di 5 provinsi se-Sulawesi. Untuk senantiasa dibantu Tuhan menjangkau generasi-generasi muda, menjangkau banyak umat Tuhan, supaya waktunya kita menjadi umat Tuhan yang tidak mudah goyah. Dan ingat, sekali lagi saya katakan tadi, yang membuat banyak generasi muda gagal hancur karena orang tua. Orang tua, bagaimana anak-anak melihat orang tua mereka yang tiap hari mabuk, yang tiap hari berkelahi, apalagi sudah bercerai, mereka rusak semua. Tapi ingat baik-baik, orang tua bisa mengecewakan, orang lain bisa mengecewakan, pacar sekaligus mengecewakan, tapi Yesus tidak pernah mengecewakan engkau. Katakan sama-sama haleluya. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu pastikan generasi muda, engkau punya tujuan. Engkau generasi anak panah yang senantiasa dipersiapkan Tuhan di akhir zaman. Yang ketiga, Yoel pasal 2. Kita lihat sama-sama. Yang ketiga, yang terakhir. Kita lihat Yoel pasal 2 ayat 28. Yang keempat, oke, Yoel pasal 2 ayat 28. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Terus, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. terus, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. terus, juga ke atas hamba-Mu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Alkitab bilang begini, apa kata Tuhan tentang generasi muda? Yang keempat, Alkitab bilang begini, maka pada hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman, Tuhan akan mempersiapkan generasi muda untuk dipakai Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bukan berarti orang tua Tuhan tidak pakai, tetapi karena generasi muda ini adalah generasi yang kuat, energinya kuat. Karena itu Alkitab katakan, engkau generasi muda yang akan diurapi Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan. Dipakai Tuhan bukan seperti kami menginjil, tetapi di semua bidang, talenta, karunia, karisma Tuhan akan berikan buat kita. Di semua bidang, ketika engkau lulus nanti kuliah nanti, maka di situ engkau akan dipakai oleh Tuhan. Ada karunia Tuhan akan berikan kepadamu. Engkau akan diurapi Tuhan. Maka orang akan berkata, inilah generasi muda yang luar biasa, generasi muda harapan bangsa yang luar biasa. Di semua talenta, karunia Tuhan akan berikan kepadamu, maka di situ engkau menjadi garam dan jadi terang. Engkau surat-surat pujian yang dapat dibaca. Ini yang perlu kita miliki. Ini yang perlu kita sadari. Yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat 10. Ini terakhir. Jadi saya bilang bukan 4 tapi 5. Yang pertama, masa depanmu sungguh ada. Yang kedua, Alkitab katakan engkau kuat karena mengalahkan si jahat, karena engkau punya firman Tuhan. Oke? Jadi semua ini menjadi bagian kita. Yang ketiga, engkau menjadi generasi anak panah di tangan pahlawan. Yang keempat, generasi yang akan dipakai Tuhan, yang akan diurapi Tuhan. Di semua talenta dan karisma Tuhan berikan buat kita, sehingga engkau akan jadi berkat buat bangsa ini. Yang kelima, terakhir, firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Alkitab bilang generasi muda, bilang kiri kanan, engkau buatan Allah. Bilang lagi, engkau buatan surga. Generasi muda, engkau buatan surga, buatan Allah. Nah, kalau buatan surga, buatan Allah berarti bukan biasa-biasa. Buatan surga, bilang buatan surga. Bilang sama-sama, buatan surga berarti asli. Ulang kuat, asli. Berarti tidak mudah goyah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah rusak. Amin. Bilang asli engkau. Asli itu berarti engkau tidak mudah rusak, tidak mudah kecewa, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah meracun. Itu asli. Bilang asli. Generasi yang asli itu adalah berarti kau tidak mudah. Tidak semua mudah tergoda, mudah marah, mudah tersinggung. Itu berarti bukan asli, tapi KW 1, KW 2, KW. Ya, bilang lagi asli berarti tidak mudah berkarat. Tidak mudah berkarat itu berarti tidak mudah menyimpan dendam, menyimpan kesalahan itu berkarat. Kalau kesalahanmu, ada orang yang senantiasa kau simpan dendam di hatimu kalau terlalu lama, itu biasanya sudah karat 24. Jangan simpan di hati apapun yang kau alami, karena itu nanti mau berkarat. Engkau asli tidak mudah berkarat. Katakan amin, saudara. Amin. Jadi hari ini apa kata Tuhan tentang generasi muda yang ada di SMA Negeri 1 Motoling? Yang pertama, bilang sama-sama, masa depanku sungguh ada, tidak akan hilang. Yang kedua, aku kuat karena firman Tuhan ada padaku. Aku telah mengalahkan si jahat. Keras-keras bilang sama-sama, aku generasi anak panah yang tepat sasaran, yang punya tujuan yang pasti. Bilang sama-sama, aku generasi yang dipakai oleh Tuhan. Bilang, aku generasi buatan surga. Bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Adik-adik sekalian, tutup mata saudara, kami akan berdoa. Musik naik, kita akan pergunakan waktu secepatnya. Bapa di surga, kami tahu Tuhan, waktu yang kau berikan buat kami untuk ada di SMA Negeri 1 Motoling, ketika kami boleh dipercayakan oleh kepala sekolah, guru-guru untuk ada di pelayanan di tempat ini, maka saatnya Tuhan kami tahu apa yang kau katakan, apa yang kau sampaikan, apa kata firman tentang generasi ini. Biar di semua generasi yang hadir hari ini, semua siswa-siswa yang ada hari ini, tidak ada satupun yang gagal, tidak satupun yang hancur, tidak satupun yang tergoncangkan, yang tidak punya tujuan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini ketika firman disampaikan, pengurapan firman itu akan menguasai generasi muda ini, sehingga mereka bukan generasi gampangan, generasi yang hancur, tapi generasi yang punya tujuan, masa depan yang indah yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan, jika ada kekecewaan, ada luka-luka batin yang mereka alami, kami berdoa hari ini, biar kasih sayangmu, hadiratmu menjamah membalut hati mereka, sehingga hati-hati yang luka itu dipulihkan. Demi nama Yesus hamba berdoa, tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu menguasai generasi muda ini, sehingga mereka tidak sama lagi. Adik-adik sekalian, angkat kedua tanganmu semua, tutup mata saudara. Angkat kedua tanganmu semua, tutup mata saudara. Dalam nama Yesus, tangan-tangan kami terangkat ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa-Mu dinyatakan bagi kami. Ya Roh Kudus, jamahlah kami semua, ubahlah kami semua, sehingga tidak ada yang sama lagi. Hari ini kami temukan, kami punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Firman-Mu digenapi hari ini. Kami memiliki 5 hal yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan buat kami, dan itu tidak akan tercuri lagi. Mulai hari ini kami melihat hidup kami lebih dahsyat, lebih luar biasa, karena ada firman Tuhan yang telah kami dengar. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Yesus. Jangan biarkan kami gagal dan hancur. Jangan biarkan kami tercuri hidup kami Tuhan oleh iblis. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kasih
kasih karuniamu, anugerahmu memenuhi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Motoling. Diberkati kami semua, diberkati seluruh guru-guru ya Tuhan, kepala sekolah, guru wali kelas, guru agama yang boleh mendidik mereka, guru-guru, orang tua terbatas mendidik mereka. Tapi kami tahu firman-Mu kebenaran akan terus bertumbuh